tengah maraknya mobil listrik dan mobil hybrid, tapi ada satu keunikan yang dikeluarkan versi teknologi dari Nissan, yaitu e-Power. Mobil e-Power ini sebenarnya kelanjutan dari versi-versi hybrid ya. Cuma bedanya kalau e-Power dia itu dari bensin terus ke generator. Nah, generator baru didistribusikan ke motor listrik. Nah, kalau misalkan hybrid dia bisa kombinasi antara mesin konvensional dan mesin listriknya. Kalau elektrik dia full elektrik atau full listrik. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu unit SUV dari Nissan yang sudah menggunakan teknologi e-Power, yaitu Nissan X-Trail yang versi terbaru T33. Ini lumayan jauh jedanya dari generasi sebelumnya yang T32-nya, karena hampir 6 tahunan baru ngeluarin lagi yang versi terbaru. Nah, Nissan X-Trail T33 ini lumayan keren teman-teman. Kalau untuk dimensi, dia dimensinya untuk panjangnya 4,6 meteran sekian. Terus kalau untuk lebarnya 1,8 meteran. Terus kalau tingginya dia 1,7-an. Jadi enggak terlalu gede banget, enggak terlalu kecil banget juga. Proporsional menurut saya. Secara desain juga keren. Terus juga mobil ini SUV, tapi kalau umumnya kan kalau generasi-generasi sebelumnya itu menggunakan bahan bakar diesel, tapi kalau ini dia masih bensin. Dan lebih menariknya, dia cc-nya cuma 1.500-an. Jadi rata-rata 2.000 atau 2,4, tapi ini 1,5 liter. Nah, mobil ini sudah menggunakan dua penggerak roda, bisa depan dan belakang, atau kecenderungan orang menyebutnya itu AWD atau all wheel drive, dengan motor listrik ada di bagian depan, penggerak depan dan penggerak belakang. Nah, tenaga yang dihasilkan dia memiliki tenaga masing-masing. Kalau untuk yang tenaga di bagian depannya, motor depannya itu 203 PS, kalau torsinya 330-an. Nah, kalau untuk di bagian belakangnya dia cuma 135 PS dan 190-an. Menarik, jadi mobil kencang ditambah lagi dengan teknologi e-Power-nya, pasti mobil ini akan jadi lebih irit. Dibekali dengan tangki bahan bakar mencapai 55 liter. Kalau misalkan perjalanan jauh teman-teman dengan menggunakan mesin e-Power ini, itu bisa mencapai hampir 1.000 km dalam sekali perjalanan full tangki sampai habis. Menarik. Kita nggak bahas itunya, tapi kita akan bahas mobil terbaru ini. Apa aja perubahannya? Tentunya untuk di bagian depan dari generasi sebelumnya pasti ada perbedaan teman-teman. Dari ciri khas dari Nissan ini sama dari tiap generasi ini, dan generasi terbaru juga begini. Cuma grill-grillnya beda warna doang. Kalau warnanya ini black piano. Terus untuk lampunya dia kekinian sudah LED, udah ada DRL-nya juga. Terus sama fog lamp-nya juga sudah full LED. Untuk bagian samping lumayan menarik. Kita pas dilihatin untuk pemandangan pertama yaitu dari ban. Bannya dia dibekali dengan performa ban yang lumayan gede. Untuk ringnya dia ring 19. Terus sudah two-tone color, alloy two-tone color padu antara silver dan warna black piano. Untuk ground clearance-nya dia lumayan tinggi, 195 mm. Ciri khas SUV dia sudah ada body kit tambahannya di sini, ada upper fendernya, teman-teman. Dia juga sudah dibekali dengan kamera 360. Nah, terus teman-teman sudah tuh keyless entry. Sudah keyless entry. Terus untuk suspensinya dia MacPherson Sub
bagian depan dan belakangnya masih torsion beam. Nah, yang paling menarik lagi di power backdoor-nya teman-teman. Walaupun kategorinya lebih ramping daripada generasi sebelumnya untuk lebarnya, tapi teknologinya yang lebih unggul daripada generasi sebelumnya. Nah, untuk yang Nissan X-Trail yang T33 ini, dia tadi sudah e-power dengan mesinnya dengan teknologi e-force. Jadi penggerak roda depan belakang, penggerak depan dan penggerak belakang. Terus juga untuk di bagian power backdoor-nya. Power backdoor-nya dia sudah electric power backdoor. Bisa pembukaan secara begini dan lumayan teman-teman. Bukanya juga sampai tuh 90 derajat lah ya. Tuh lumayan. Muatannya juga lumayan banyak teman-teman tuh. Nah, ini menariknya dari Nissan-nya sendiri, dia ini kategorinya adalah mobil 7-seater tapi tidak dikategorikan 7-seater. Lebih tepatnya itu mobil 5+2. Karena apa? Untuk di baris row 3 itu kalau untuk orang dewasa kurang terlalu nyaman teman-teman, apalagi untuk di bagian legroomnya, karena ya idealnya untuk orang anak kecil masih diterima. Tapi untuk keluasan bagasinya, kalau ini ditidurin itu dia mencapai 485 liter, jadi lumayan luas. Terus juga di sini ada tray-nya teman-teman. Oh, yang kita bisa atur untuk nyimpen barang-barang. Ini juga kayaknya walaupun nggak terlalu berat, mungkin bisa ditimpa barang-barang teman-teman. Tambah lagi untuk mobil-mobil sekarang, dia sudah tidak ada ban serepnya. Tapi di sini sudah ada toolkit, udah tire kitnya nih. Kalau teman-teman bannya bocor nanti ada di sini untuk cairannya. Jadi untuk nambalnya gitu. Nah, ini juga bisa kick sensor selain dari pencetan di bagian power backdoor-nya, bisa juga dioperasikan dari bagian driver, terus juga bisa kick sensor. Nanti tinggal ngatur aja, nanti dia akan buka sendiri teman-teman. Untuk tampilan belakang dia sudah ada defogger, udah high mount stop lamp-nya di atas, terus shark fin antena, terus sensor parkirnya ada 4. Nah, ditambah lagi sudah ada fitur-fitur kecanggihan masa kini, yaitu fitur-fitur ADAS. Ini tampilan dalamnya keren, full black, atasnya warna abu-abu. Ditambah lagi joknya dia sudah full kulit teman-teman. Full kulit, black, warna black, leathernya. Terus yang menarik lagi untuk joknya dia sudah elektrik. Bagian driver dan bagian penumpang bagian depan. Dia udah maju mundur, sudah elektrik. Sama recliningnya juga sudah elektrik. Nyaman. Ditambah lagi dia sudah elektrik panoramic sunroof. Coba ya. Kuncinya sudah keyless. Coba kita nyalain ACC aja. Sudah engine start stop. Mana lagi engine start stopnya nih? Udah engine start stop. Dia sudah elektrik. Tuh. Sunroofnya juga sampai ke baris kedua teman-teman. Untuk tampilan interior, karena ini mobil CBU dari Jepang langsung, jadi ya untuk desain-desain interiornya ya ciri khas gaya orang-orang Jepang, elegan, gagah, tapi simple ya, tapi lumayan keren banget. Saya tertarik untuk mobil ini nih, untuk desain interiornya. Mayoritas bahan bakunya dia sudah soft touch nih teman-teman, sudah ada kulitnya di sini, airbagnya juga ada 6, terus udah ada ambient lightnya untuk di bagian pintu, walaupun pilihan warnanya terbatas ya, tapi sudah ada ambient lightnya. Terus untuk head unitnya dia 12,3 inci, sudah support Android Auto, sudah support juga Apple CarPlay.
Terus juga teman-teman, tadi yang saya ngomongin di awal, dia sudah ada fitur ADAS-nya. Kalau Nissan menyebutnya sudah ada intelligent cruise control, terus sudah ada blind spot warning, sudah ada anti melipir, sudah lengkap lah anti nabrak. Kalau misalkan mundur ada benda mati di depan, kita mundur nanti ada mengadakan pengereman sendiri ketika mau nabrak. Sama untuk bagian depannya juga. Nah, untuk multimedianya sudah ada speaker Bose, ada 9 titik, sudah ada juga subwoofernya. Jadi teman-teman sangat nyaman banget di sini. Apalagi Nissan itu terkenal dengan suspensinya yang nyaman, terus juga tingkat kekedapannya yang keren. Tambah lagi anti limbung. Anti limbungnya tuh karena AWD dari sistem yang diterapkan di Nissan X-Trail ini teman-teman, dia sudah mendistribusikan tenaga dari penggerak depan dan penggerak belakangnya sudah proporsional. Jadi udah diatur sendiri oleh sistemnya. Keren. Ini desainnya juga teman-teman keren untuk di bagian shifter tengahnya atau konsol tengahnya. Di sini nih untuk persneling ya, bahasa atau transmisinya keren. Mungkin orang teman-teman yang sudah punya Nissan pasti ya nggak bakalan heran gayanya begini. Dia sudah ada e-pedalnya juga keren, udah ada e-pedal, terus di sini sudah ada 2 cup holder, di sini juga sudah wireless charging. Wireless chargingnya termasuknya fast charging juga teman-teman. Terus dia juga sudah ada bantuan lagi nih, kalau misalkan ini bisa pakai TFC, bisa pakai USB atau bisa pakai soket di sini. Tinggal ada tambahan soket. Nah, terus menariknya lagi untuk AC-nya dia sudah 3 zone climate control. Jadi sudah ada 3 pengaturan untuk AC-nya. Ditambah lagi dia juga sudah difasilitasi 5 mode berkendara. Ada off-road, sudah ada eco, sport, udah auto, terus juga snow dan itu untuk off-roadnya. Nah, di sini juga sudah ada ruang penyimpanannya, konsol tengahnya lumayan juga teman-teman, lumayan gede untuk ruang penyimpanannya. Terus ditambah lagi di sini di sela-sela shifter tengahnya nih ada tempat buat penyimpanan. Nah, untuk di bagian driver, untuk setirnya sih mini ya, dia terkesannya minimalis. Jadi biasanya kan kalau SUV kan gagah gede gitu, tapi ini enggak, ya proporsional lah menurut saya. Dia sudah full kulit, terus juga dia sudah tilt steering dan teleskopik juga teman-teman. Untuk intermittent juga untuk di wiper depannya sama, udah bisa auto juga. Terus di sini untuk pengaturan cruise control, lane keeping assist, terus juga bisa voice command di sini teman-teman. Dari sini audio steering switchnya bisa koneksi ke sini. Terus di sini juga nih seperti yang saya ngomongin, udah power back door-nya bisa dibuka dari sini, ada tombolnya. Terus ini juga untuk e-pedalnya. Dan jangan lupa teman-teman, dia juga sudah ada head up display-nya. Jadi ketika mobil ini jalan, nanti ada head up display yang lumayan cukup besar, 10,2 incian. Nah, jok sudah elektrik kanan kiri, electric parking brake, ya semuanya sudah komplit lah teman-teman untuk mobil SUV Nissan X-Trail T33 ini. Coba kita ke baris kedua. Untuk baris kedua nyaman banget teman-teman, lebar, legroom luas, headroom juga luas. Saya 165 masih cukup luas, jadi sampai 180 juga masih proporsional. Bisa dibuat 3 penumpang atau bisa dijadiin juga untuk armrest. Di sini sudah ada 2 cup holder dan tempat HP lah di sini. AC sudah ada pengaturan sendiri, sudah ada juga untuk charger, sudah ada kabel USB dan sudah ada TFC. Nah, ditambah lagi dia sudah ada tray-nya di sini. Biar lebih eksklusif atau misalkan kena sengatan matahari dia bisa meringankan ini. Ditambah lagi sudah ada kaca filmnya juga teman-teman. Nah, mobil ini dibanderol dengan harga 795 jutaan. Nissan terkenal mobil premium, harga segitu itu sepadan dengan
teknologi dan kualitas dari mobil Nissan itu sendiri. Untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh konsultan marketingnya. Itu aja, thank you for watching. Halo, ketemu lagi sama aku Yurin, sales counter dari Nissan TB Simatupang. Untuk informasi seputar dari mobil Nissan, bisa banget hubungin Yurin ya di nomor 0857 800 77 819. Lokasi Yurin bekerja itu di Jalan Kartini di showroom eksklusif Nissan TB Simatupang. Nah, untuk harga terbaru dari Nissan X-Trail T33 itu di one-tonnya di harga on the road Jakartanya 795. Untuk two-tonnya itu harganya di 805 juta. Untuk kalian warga Jakarta dan sekitarnya bila ingin membeli unit dari Nissan eksklusif TB Simatupang, bisa banget untuk coba test drive dulu gratis sama Yurin di nomor yang tadi Yurin sebutin. Terima kasih.